Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat HKBP Makassar dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang sedang menderita sakit dan menghadapi bulan berbulan berat saat ini, kiranya Tuhan Yesus memberi kesembuhan dan kekuatan kepada saudara. Kepada jemaat yang telah memberi perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan melimpahkan berkatnya kepada saudara. Untuk memuji nama Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita bernyanyi dari Ibu Jemaat nomor 295 ayat 1 sampai dengan ayat 23. Tuhan dari jemaat
Jemaat nomor 321 ayat 3 dan ayat yang keempat. Marilah kita mendengar hukum Tuhan dari kita yang kelima sampai kita yang ke-10. Kita yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya langit umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kita yang keenam, jangan membunuh. Kita yang ketujuh, jangan berzina. Kita yang ke-8, jangan mencuri. Kita yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Kita yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau bedanya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, buatlah kami melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Doa remaja.
Kita menyanyi dari 5 nomor 467 ayat 1 dengan ayat 2. Marilah kita merendahkan hati untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihani dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti gemisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kasima, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Menyanyi dari jemaat nomor 300 ayat 1 dengan ayat 2.
Itu yang diambil dari Mazmur 34 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Mari kita membacanya secara responsoria. Demikian dalam perlindungan Tuhan dari Daud. Pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar, Ia menyelamatkan dia dari segala kesesatannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Jemaat nomor 309 ayat 1 dengan ayat yang ketiga. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
puasa jemaat. Shalom. Warta jemaat gereja kita di Minggu tanggal 11 Agustus tahun 2024 dengan topik mulai baru di barisan Kristus atau hidup baru dalam kasih Kristus. Yang pertama, nama minggu kita hari ini Minggu ke-11 setelah Trinitatis, artinya bersatu dengan Allah. Yang kedua, statistik. Pertama, anak lahir. Pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, Tuhan menganugerahkan seorang putri kepada keluarga Bapak Prince Abdul Simarmata, Ibu Dr. Florinda Eva Borusutija, yang beralamat di perumahan Graha Hatira Permai, S9, Jalan Emiseran. Anak lahir di rumah sakit Primaya. Anak dalam keadaan sehat, demikian juga ibunya. Tuhan Yesus memberkati anak dan orang tuanya. Yang kedua, jemaat baru. Pada hari ini, Minggu tanggal 11 Agustus 2024, telah diterima menjadi jemaat di pos pelayanan tua keluarga Bapak Riyadi Purba dan Ibu Priska Betty Peli Borusutija dengan 2 orang putri. Yang pertama, Mikaela Rizka Agatha Borusutija. Yang kedua, Yenima Dwi Akhili Borusutija, yang datang dari gereja DKPS Puri Tari, sekarang bertempat tinggal di Nusa Mapala Goa, Blok D8 nomor 2, Palangga, Kabupaten Goa. Tuhan Yesus memberkati jemaatnya. Yang berikut, Dewan Diakonia gerakan Rp5.000 untuk dana diakonia sosial HKBP Makassar. Yang berikut, ketujuh pelayanan ibadah kebaktian wilayah. Kebaktian wilayah di wilayah Galatia hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 di rumah keluarga Bapak K. Nababan, Ibu Ed. Borusutija, atau untuk ucapan syukur hut pernikahan yang beralamat atau dibuat di Hotel Almadera Jalan Tombaoku, ruang room kulit, masuk jam 16.00. Yang berikut di wilayah Kolose di hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 di rumah keluarga Bapak Situa PCZ Situmorang, Ibu S.I. Borusutija, yang beralamat di Jalan Bangkala Raya Blok 1 nomor 6 Kantang. Berikut wilayah Efesus di tanggal yang sama, Selasa tanggal 13 Agustus 2024 di rumah keluarga Bapak P. Fardosi S.P., Ibu S.P. Boru Manurung S.P., yang beralamat dibuat di gedung sekolah minggu. Yang berikut di wilayah Roma di hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 di rumah keluarga Bapak Ketua PBN Simanjuntak, Ibu H.L. Borusutija, yang diadakan juga di gedung sekolah minggu. Yang berikut wilayah Filipi di hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 di rumah keluarga Bapak H. Simanjuntak, Ibu R. Boru Bakara, SPD, yang beralamat di Jalan Jipang Raya, Kompleks Bumi Palm, Blok R nomor 8. Acara pertanyaan atau kebaktian masuk pukul 19.35 kecuali yang di wilayah Galatia. Yang berikut 8 pengumuman. A1, kebaktian minggu di pos pelayanan tua. Padan suara di pos pelayanan tua
Yang pertama pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024, paduan suara yang melayani ibadah Minggu di pos pelayanan 2 adalah forum remaja. Ibadah masuk pukul 18.00 WITA. Yang kedua pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 yang akan datang, paduan suara yang melayani ibadah di pos pelayanan 2 adalah forum para perempuan Deborah. A2 for wilayah yang melayani ibadah Minggu pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 yang akan datang, for wilayah yang mengisi paduan suara di Gereja Bahasa Batak adalah wilayah Roma. A3 konsultasi pekabaran Injil PGIL Solo Selebara pada hari Selasa sampai dengan Kamis 13 sampai dengan 15 Agustus 2024 bertempat di Pusat Studi dan Pelatihan Gereja Toraja di Tangmeng Toe dan Tepalo, Toraja Utara. Bapak Pendeta Polisman DR Lubis MTH akan mengikuti konsultasi pekabaran Injil yang dilaksanakan oleh PGIL Solo Selebara. Kiranya acara konsultasi tersebut dapat berjalan dengan baik dalam penyertaan Tuhan. A4 penghargaan pada siswa-siswi berprestasi. Sesuai program kerja seksi pendidikan tahun 2024, gereja kita akan memberikan penghargaan pada siswa-siswi dan mahasiswa-mahasiswi berprestasi. Penghargaan diberikan kepada siswa-siswi SD, SMP, SMA sederajat yang memperoleh nilai rata-rata 9 ke atas. Dan bagi mahasiswa atau mahasiswi IP semester 3,5 semester genap 2023 dan 2024. Maksimum S1 kepada siswa atau siswi maupun mahasiswa-mahasiswi supaya memberikan fotokopi rapor atau ijazah. Jika belum ada, boleh SKHO atau fotokopi IT sementara dalam bentuk hard copy atau fisik. Tidak menerima kiriman file atau WA atau email yang diserahkan kepada seksi pendidikan atau sekretaris kuliah selambat-lambatnya hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 pukul 12.00 WITA siang. Penyerahan penghargaan akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024. Nama dalam sertifikat akan dicetak sesuai dengan nama dalam rapor atau ijazah. Daftar siswa-siswi atau mahasiswa-mahasiswi yang sudah menyerahkan nilai rapor dapat kita lihat pada website kita. Sampai dengan saat ini yang terkumpul 34 orang. Yang berikut A5, acara perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-79. Pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 adalah hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Gereja HKBP Makassar akan mensyukurinya dengan melaksanakan upacara pengibaran bendera yang akan diikuti oleh seluruh jemaat. Dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan bagi anak-anak jemaat yang berprestasi, kegiatan olahraga dan acara hiburan. Upacara dimulai pukul 10.30 WITA. Diharapkan pada peserta upacara 15 menit sebelum dimulai sudah berada di lapangan upacara, berpakaian nuansa merah atau putih dan memakai ulos. Tempat upacara di Sopo Tanpa. Kegiatan dan perlombaan pada tanggal 17 Agustus 2024. Bagian A, nomor 1, poli campuran. Ini untuk perlombaan dan pertandingan. Diikuti kegiatan Raposo, Remaja, Ama, dan Ina. Yang kedua, tampi beras. Untuk kegiatan Ama, Ina, masing-masing 2 orang. Yang ketiga, tangkap belut untuk Ina 4 orang. Yang keempat, makan kerupuk 4 orang.
Dan yang kelima, memasukkan pensil ke dalam botol untuk semuanya 4 orang. Yang bagian B, penataan lingkungan, penanaman pohon di lahan parkir. Bagian C, kegiatan sekolah minggu diatur sendiri. Bagian D, konsumsi disediakan wilayah masing-masing. Yang berikut A6, pencarian dana kategori remaja. Pada hari ini Minggu tanggal 11 Agustus 2024, kategori remaja HKBP Makassar mengadakan pencarian dana melalui penjualan makanan dan minuman di halaman gereja. Adapun pencarian dana tersebut untuk dana mereka retreat di bulan September 2024 yang akan datang. Panitia sangat mengharapkan partisipasi semua jemaat. Yang berikut A7, rencana jadwal kegiatan tamu Okumene Inklusif 2024 dari nomor 1 sampai dengan nomor 7 dari bulan Juli sampai dengan November dapat kita lihat pada warta yang ada pada kita masing-masing. Bagian B, jemaat yang sakit, mohon dukungan doa bagi keluarga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Yang pertama, Nyonya Insinyur N. Simatupang KR Guru Simanjuntak. Yang kedua, Inang Nyonya Siswa B. Banjarnama CD Guru Manuang. Yang ketiga, Nona Palulian Guru Pasaribu. Yang keempat, Amang Aha Manado. Yang kelima, Inang Nyonya W. Nedbaro KR Guru Pasaribu. Yang keenam, Inang Nyonya Siswa Kabupaten Guru Pasaribu. Yang ketujuh, Inang Nyonya IJ Sitorus C. Guru Panjaitan. Yang kedelapan, Inang Nyonya MP Silikonga F. Guru Pasaribu. Yang kesembilan, Inang Nyonya Siswa AT Simanjuntak SLN Guru Siahaan. Dan yang ke-10, Nyonya P. Silaban R. Guru Papahan. Yang 11, Nyonya yang 11, Yurma N. Sintauli Guru Utara. Bagi jemaat yang keluarganya sakit dapat memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Bagian C, jemaat yang berulang tahun kelahiran atau daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 12 sampai dengan 18 Agustus 2024. Ulang tahun kelahiran remaja sampai dengan dewasa ada 13 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 1 orang. Ulang tahun pernikahan ada 2 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Yang berikut daftar keuangan gereja kita dapat kita lihat pada warta yang ada pada kita masing-masing. Serta daftar jadwal kegiatan gereja sampai dengan tanggal 13 sampai dengan 19 Agustus dapat juga kita lihat pada warta kita masing-masing. Demikian warta gereja kita. Mohon untuk warta gereja kita bawa masing-masing untuk acuan kita untuk kegiatan gerejawi di 1 minggu ke depan. Demikian, terima kasih. Kita bernyanyi dan pilih jemaat nomor 436 ayat 1 dan seterusnya, dan kita mengumpulkan persembahan.
Damai sejahtera Allah yang melampaui akal, kiranya memberkati hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Kristus, firman Tuhan yang akan sampai untuk kita dalam ibadah kita pada hari ini diangkat dari Efesus 4, dimulai dari ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-32. Efesus 4 ayat 25 sampai ayat 32. Saya akan bacakan untuk kita. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulut, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, berbicara tentang hal yang baru tentu sangat menginspirasi kita untuk memakai yang baru dan menanggalkan yang lama. Karena semua orang tentu menginginkan yang baru, bahkan selalu berusaha mencari yang baru dan yang terbaru dalam kehidupan kita. Itu yang kita lihat kenyataan sekarang. Banyak orang mencari-cari metode belajar yang baru, banyak orang mencari teknologi yang baru, dan banyak lagi hal-hal yang baru yang selalu dicari manusia. Karena yang baru tentu akan memunculkan sesuatu yang indah di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan manusia. Yang lama mungkin akan dilupakan dan akan ditinggalkan di tengah-tengah kehidupan manusia. Tapi mungkin itu bukan untuk semua hal, tetapi secara khusus di dalam proses perjalanan manusia dibutuhkan hal-hal yang baru. Demikian juga halnya di tengah-tengah jemaat Efesus yang kita baca tadi dalam kitab Efesus 4 ayat 25 sampai 32, di mana Paulus mau mengajarkan jemaat Efesus mereka mau meninggalkan hal-hal yang lama, kebiasaan lama, untuk meraih yang baru, kebiasaan yang baru. Setelah mereka memasuki dunia yang baru sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang telah ditebus oleh Kristus. Selama mereka hidup dalam dunia lama atau mereka hidup sebelum Kristen, segala tindakan dan perbuatan mereka selalu saling menyakiti, berbuat yang tidak baik satu sama lain di tengah-tengah kehidupan mereka. Ada nanti bisa kita baca dalam ayat sebelumnya bagaimana kehidupan orang-orang yang belum Kristen, yang belum mengenal Kristus, masih hidup dalam dunia lama atau perbuatan
kehidupan dari yang lama. Secara khusus dalam nats ini, di dalam Efesus 4 ayat 25 sampai 32, kita mau menyoroti topik minggu kita. Kita mau menyoroti topik minggu hari ini seperti yang kita baca dalam kuasa iman kita tadi, menyatakan hidup baru dalam kasih Kristus. Hidup baru dalam kasih Kristus. Kenapa kita dipanggil untuk hidup baru dalam kasih Kristus? Karena kita sudah sampai 11 minggu, kita memasuki minggu Trinitatis. Mau melihat bagaimana Allah berperan, Allah yang menciptakan kita, Allah yang telah menebus kita, Allah yang selalu bersama dengan kita, yaitu melalui Roh Kudus. Dalam semua khotbah yang kita dengar, yang sampai minggu ke-10 Trinitatis, mengingatkan kita bagaimana Allah berkarya di tengah-tengah kehidupan kita, bagaimana Allah menebus kita, bagaimana Allah menyelamatkan kita. Dengan kata lain, bagaimana Allah memindahkan kita dari manusia lama menjadi manusia baru, dari tidak pengikut Kristus menjadi pengikut Kristus. Orang yang sudah masuk menjadi pengikut Kristus, di sana dia diminta, di sana dia diingatkan untuk bisa hidup baru di dalam kasih Kristus. Paulus menjelaskan beberapa catatan kehidupan manusia yang harus ditinggalkan untuk meraih kehidupan yang baru sesuai dengan yang kita baca tadi. Yang pertama dari ayat 25, di sana kita mendengar bagaimana kita untuk diajak untuk selalu berkata yang benar atau perkataan yang benar. Perkataan yang benar sangat-sangat indah di dalam kehidupan orang percaya. Orang-orang Efesus sebelum mereka mengenal Kristus atau mereka sebelum Kristen, mereka sering saling berdusta satu sama lain. Karena mereka menganggap bahwa dusta itu hanya penyelamatan diri. Dusta itu tidak merupakan suatu dosa menurut mereka sebelum mereka Kristen. Karena dengan dusta bisa menipu orang lain. Kalau bisa mampu menipu orang lain, berarti dia berhasil, dia beruntung. Itu pemahaman mereka sebelum ke Kristen. Tetapi setelah Kristen, mereka diajak oleh Paulus untuk selalu berkata yang benar satu sama lain. Jangan mau menipu orang lain, jangan mau membohongi orang lain, apalagi sesama mereka yang telah mengikut Kristus. Karena dengan kebohongan kita bisa menyesatkan orang lain. Dengan berkata tidak benar, kita bisa menyesatkan orang lain. Inilah yang mau diingatkan Paulus kepada orang Efesus, kepada jemaat Efesus. Tinggalkan kebohongan, tinggalkan dusta di dalam hidupmu. Mari berkata yang benar, mari berkata yang jujur sesama jemaat Efesus, sesama jemaat orang Kristen. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, yang kedua yang mau diingatkan oleh Paulus kepada jemaat Efesus, supaya mereka menguasai diri saat marah. Ternyata saat marah bisa menghasilkan dosa-dosa yang parah. Kalau kita marah kepada orang lain atau kita marah karena hal-hal tertentu, bisa membuahkan dosa yang baru kalau kita tidak menguasai diri. Karena memang dunia manusia pasti pernah marah, kehidupan kita pasti pernah marah. Sama seperti Yesus pernah marah di bait suci karena mereka tidak menggunakan bait suci untuk memuji dan memuliakan Allah, tetapi untuk mencari keuntungan sendiri. Inilah yang mau diingatkan oleh Paulus. Kalau saudara marah, kalau kita marah, kalau jemaat Yesus marah, silakan
bisa kita luapkan untuk mengingatkan orang lain, mengingatkan yang salah. Tetapi hati-hati, jangan justru karena kemarahan iblis yang menguasai hati, iblis yang menguasai pikiran kita, sehingga kita berdosa, bahkan kita berbuat kesalahan yang baru lagi karena kemarahan. Memang ini hal yang kecil menurut beberapa orang, atau mungkin hal kecil menurut kita tentang kemarahan, karena itu sudah buatan hati setiap hari. Tetapi jangan berdosa, jangan dikuasai iblis karena kemarahan. Silakan marah itu demi kebaikan orang lain dan demi kasih kepada orang lain, tetapi jangan berdosa karena marah. Ada catatan yang saya baca menurut Aristoteles, kalau marah kepada orang yang tepat dengan takaran yang pas untuk tujuan yang benar dan dengan cara yang benar, memang tidak mudah. Sekali lagi saya baca, marah kepada orang yang tepat dengan takaran yang pas untuk tujuan yang benar dan dengan cara yang benar, itu tidak mudah. Berarti biar mudah kita bisa mengatasi kemarahan, perlu penguasaan diri. Itu yang paling luar biasa. Penguasaan diri, penguasaan segala sesuatu tindakan dan perkataan yang akan kita katakan, itu bisa membatasi kita di dalam kemarahan kita, sehingga kita tidak jatuh ke dalam dosa, sehingga kita tidak jatuh pada si iblis di dalam kemarahan kita. Dan yang ketiga yang mau diingatkan oleh Paulus untuk meninggalkan manusia lama untuk memasuki manusia yang baru. Kita dipanggil untuk bekerja dengan baik, bekerja dengan baik di dalam kehidupan kita. Ayat 28, orang yang mencuri jangan gaya mencuri lagi, tetapi baiklah dia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Bekerja dengan baik dan bekerja keras. Watak manusia sekarang yang selalu mengharapkan yang instan, membuat kita sering jatuh ke dalam dosa. Instan untuk kaya, instan untuk beruntung, instan untuk menerima yang lebih banyak dalam kehidupan kita. Itu sangat-sangat menggoda kita jatuh ke dalam dosa. Kalau ada orang yang ingin memiliki dengan instan, dia mencuri. Itu sering kita lihat. Bahkan orang-orang yang kita katakan sekarang koruptor itu, mereka ingin cepat kaya dengan mengambil yang tidak milik. Ada catatan, kebetulan hari Jumat kemarin ada pertemuan pimpinan gereja dengan Ketua Umum PGI dan Ketua Umum Bulto. Di sana dipercakapkan salah satu yang paling berbahaya dalam kehidupan manusia sekarang, yaitu kerakusan. Saya nggak tahu gimana sekarang kita melihat bagaimana kehidupan kita, apakah memang kita itu juga jatuh ke dalam penyakit kerakusan. Kerakusan untuk lebih dari orang lain itu sangat-sangat mempengaruhi kehidupan kita. Memang ya, untuk bersaing dalam kehidupan ini sekarang memang kita diajak. Di sekolah pun kita diajak untuk bersaing, untuk juara, untuk lebih tinggi dari orang lain. Kalau di kantor pun kita diajak untuk lebih hebat dari orang lain. Setiap kegiatan kita selalu ditanamkan untuk lebih dari orang lain. Ternyata itu menanamkan suatu akhlak yang kita katakan cenderung membuat kita rakus di dalam kehidupan kita. Apalagi untuk kekayaan, untuk mencintai uang, untuk mencintai kekayaan. Oh, luar biasa. Orang yang rakus, dia tidak akan peduli dengan orang lain. Itu yang kita lihat sekarang.
pendidik modal yang luar biasa sekarang. Mereka tidak peduli berapa yang mereka hasilkan, tetapi berapa yang dibagi kepada orang lain mereka tidak peduli. Bahkan mereka ingin tidak perlu dibagi kepada orang lain, tapi dia melindungi anaknya dengan luar biasa. Salah satu yang bisa kita lihat sekarang contoh di dunia, secara khusus di dunia kita di Indonesia, para petambak itu sangat luar biasa rakus. Mereka mengeruk dari perut bumi untuk memperkaya dirinya, tapi dia tidak mau berbagi untuk melestarikan bumi. Dia tidak mau berbagi dengan orang lain. Itu yang terjadi sekarang. Kalau saudara-saudara ke Kalimantan, di Kalimantan sekarang pemilik modal kita tak kalah di berapa orang, tetapi bisa kita katakan dan kita pastikan itu tidak sampai 5% dari penduduk di Kalimantan yang menguasai harta, yang menguasai uang, yang menguasai modal sekarang. Karena mereka sudah memang dirasuki kerakusan. Mereka ingin bertambah-tambah. Karena sama seperti yang sering kita dengar, untuk mencari harta itu sama seperti minum air laut, semakin diminum semakin haus, dan dia juga mencari harta dunia. Padahal banyak dari mereka yang haus akan harta dengan cara mencuri bisa dilihat orang, tetapi itu perbuatan yang sama. Bapak, Ibu dan saudara-saudara dan anak-anak kami, mengapa saudara hati-hati dengan kerakusan. Ini sekarang mau kita tekankan dari pihak gereja, kebahagiaan, kesederhanaan. Ternyata untuk membatasi hidup manusia dari kecurangan, membatasi manusia dari kerakusan hanya dengan hidup kesederhanaan. Kalau kita mau hidup sederhana, pasti kita akan lebih jujur dalam kehidupan kita. Kita pasti lebih jujur mencari apa yang kita butuhkan dalam kehidupan. Orang yang sederhana bukan berarti kita memiskinkan diri kita, bukan. Tetapi memakai apa yang kita hasilkan di dalam kehidupan kita dan juga kita pakai untuk berbagi dengan orang lain, sehingga orang lain juga menikmati hidup yang layak di tengah kehidupan. Memang kita sudah mendengar program di Indonesia beberapa tahun yang silam. Mari kita kurangi jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin. Ternyata sampai sekarang itu tidak akan berhasil. Bukan hanya di orang-orang elit, bahkan orang-orang yang sekelas pun kerakusan ini masih sering terjadi. Bahkan di pesta-pesta kita sering rakus membuat orang lain tidak makan atau tidak dapat jatah waktu pesta. Bahkan bukan hanya di pesta, di pertanyaan pun sering kita karena terlalu rakus dia menimbun di piringnya orang lain yang belakangan tidak dapat makan. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, mari kita jauhkan diri kita dari pencurian, mengambil yang tidak milik kita, mengambil yang tidak hak kita, itu dilarang keras. Tetapi kita diarahkan, mari bekerja keras, mari bekerja dengan benar, sehingga kita bisa memiliki dan bisa menikmati. Dan itulah sifat manusia, dan itulah ciri manusia yang mau meninggalkan hidup lama dan memasuki hidup baru seperti yang diamanatkan Paulus kepada jemaat Efesus. Yang keempat, bagaimana kita untuk meninggalkan hidup lama memasuki hidup baru. Kita diajar untuk selalu mengeluarkan perkataan yang membangun, perkataan yang baik satu pada yang lain. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, perkataan yang baik untuk membangun saudara-saudara kita itu sangat memotivasi orang lain untuk bisa berkembang dan bertumbuh di tengah kehidupan. Itu bisa kita lakukan di tengah-tengah keluarga kita sendiri. Coba bayangkan kalau di tengah-tengah keluarga kita
muncul kata-kata yang tidak enak, yang tidak baik, tentu kita tidak akan nyaman hidup di keluarga kita. Mungkin buat kita hidup hanya menyendiri di kamar karena sering mendengar kata-kata yang tidak enak, bahkan yang membuat kita jengkel di tengah kehidupan. Paulus mau mengingatkan, sangat indah kalau perkataan itu membangun pada orang lain. Perkataan itu membangun saudara kita dengan perkataan yang membawa mereka kehidupan yang baru, membawa mereka untuk bertumbuh dengan kehidupan. Karena lidah ini, mulut ini bisa memakan luar biasa. Dengan hanya satu kata bisa menimbulkan perang antar negara. Kalau mulut kita tidak jaga, bisa menimbulkan perang di tengah-tengah kehidupan kita sesama. Ini sangat perlu untuk membangun. Berarti kata-katanya mana yang kita katakan, keluarkan dari mulut kita. Berarti kata-kata yang penuh dengan kasih, yang mengajak orang lain bisa hidup lebih baik di tengah-tengah kehidupannya. Termasuk juga di dalam amarah. Keluarkanlah kata-kata amarah itu untuk membangun orang lain, tetapi bukan menimbulkan dosa-dosa yang besar. Dan yang kelima, Paulus juga mengajak orang Efesus, jemaat Efesus, dan juga mengajak kita jangan mendukakan Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagaimana sikap orang yang mendukakan Roh Kudus? Roh Kudus telah memerintahkan kita menjadi orang yang telah menerima kehidupan yang kekal. Kita sudah dimeteraikan, kita sudah dicap menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus, menjadi orang pewaris kerajaan surga. Tetapi kalau dia mengkhianati iman, mengkhianati Roh Kudus, itulah yang kita sebut mendukakan Roh Kudus. Banyak orang yang meninggalkan iman, banyak orang yang meninggalkan keyakinannya, kepercayaannya karena kepentingan-kepentingan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itu bukan hidup baru. Justru dia kembali ke kehidupan lama. Tetapi orang Kristen, orang percaya, orang yang telah dipanggil menjadi orang Kristen, orang yang menjadi pengikut Kristus, dia tidak akan melupakan Kristus. Dia tidak akan melupakan Roh Kudus, karena dia akan setia tetap di dalam imannya, di dalam kepercayaannya, di dalam perjalanannya di dunia ini, sampai dia memiliki kehidupan yang tetap. Karena di sana kita dipanggil. Sekali dipanggil, sekali masuk di tengah kami hidup sebagai orang percaya, dia akan tetap dan kekal hidup di dalam orang percaya. Dan ini perlu menjadi catatan bagi kita, apalagi anak-anak kami kaum remaja dan anak. Banyak orang tidak merasa bahwa panggilan yang sudah diterima dengan baptisan itu adalah baptisan yang memerintahkan kita menjadi orang yang percaya, orang yang mengikut Kristus. Jangan dianggap saudara yang telah dibaptis main-main. Kalau orang menganggap itu main-main atau menganggap itu enteng, baptisan yang diterima, sering dia mau lagi meninggalkan keimanannya atau meninggalkan kepercayaannya. Itu yang terjadi. Makanya ada baptisan ulang. Dia sudah dibaptis di gereja HKBP, dia tidak pilih lagi di gereja-gereja tertentu, mau lagi dibaptis. Berarti dia mendukakan Roh Kudus. Dia sudah distempel menjadi Kristen di dalam Kristus melalui baptisan, tetapi dia meniadakan itu, dia mau dibaptis kembali. Itu salah satu tindakan yang sangat mendukakan Roh Tuhan di tengah kehidupan. Misalnya saudara-saudara nanti sampai ke Jordan, itu sering pengalaman yang kita lihat sekarang, karena dia ikut Holy Land sampai dia di Jordan, karena dia mendengar Yesus dibaptis di Sungai Jordan, dia mau dibaptis lagi. Itu bukan tindakan yang baik. Kalau mandi silakan, mau mandi di Sungai Jordan silakan, tetapi jangan anggap enteng
bahwa saudara telah dibaptis di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Roh Anak, dan di dalam nama Roh Kudus. Itu sangat luar biasa dan sangat berharga, dan itu harus kita hargai. Kalau itu kita tidak ada, berarti kita telah mendukakan Roh. Justru orang yang mendukakan Roh Kudus itu yang dikatakan dosa yang tidak bisa diampuni. Berarti orang yang mengkhianati Allah, orang yang mengkhianati Roh Kudus, itu dosa yang tidak bisa diampuni. Begitu saudara-saudara, tidak ada. Jangan mendukakan Roh Kudus di dalam selama hidup. Kalau saudara sudah menerima Kristus, kalau saudara sudah menerima Roh Kudus, terimalah dan selalu hidup di sana. Itulah kehidupan baru yang telah ditawarkan, yang telah diingatkan oleh Paulus di tengah-tengah kehidupan kita. Dan yang keenam, orang yang hidup di dalam hidup baru, dia akan selalu membuang kepahitan dan kejahatan dari hatinya. Dia akan membuang kepahitan dan kejahatan dari hatinya. Bapak Ibu dan saudara-saudara, jangan menyimpan kepahitan di dalam hidup. Orang yang selalu menyimpan kepahitan di dalam hidupnya, dia cenderung hidup di dalam kejahatan. Orang yang selalu menyimpan kepahitan di dalam hidupnya, dia akan membuat nanti orang yang mau balas dendam di hidupnya pada akhirnya. Orang-orang yang mau balas dendam, berarti dia selalu menyimpan kepahitan di dalam hidup. Itu tidak bisa kita hindari. Kepahitan itu bisa datang setiap saat di dalam hidup. Bahkan setiap hari bisa datang kepahitan itu di dalam kehidupan kita. Tetapi jangan simpan kepahitan. Kalau siapa yang menyimpan kepahitan di dalam hatinya, berarti dia merusak dirinya sendiri, merusak masa depannya, bahkan merusak jalannya ke depan. Hilangkan kepahitan, hilangkan kejahatan dari hati kita. Itulah perbuatan atau itulah hidup baru di dalam kasih Kristus. Kalau kita membuang kepahitan dan kejahatan. Orang yang hidup di dalam hidup baru dikatakan oleh Paulus tadi dalam ayat 32. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni. Hidup ramah, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni. Itulah hidup orang percaya. Itulah hidup orang yang telah masuk di dalam hidup baru di dalam kasih Kristus, supaya hidup ini tidak nikmat, supaya hidup ini menjadi sukacita di tengah-tengah kehidupan kita, di dalam perjalanan kita. Itulah tujuan kita sebagai orang percaya. Kita mau hidup di dalam sukacita. Karena kita hidup di dalam kerabahan, hidup di dalam kemesraan, dalam kasih mesra, dan juga hidup di dalam saling mengampuni. Sehingga kita betul-betul orang yang hidup di dalam kasih Kristus, yang telah melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Dan itu nanti bisa kita lihat di dalam lagi. Baca nanti Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Buah-buah roh yang menjadi panggilan untuk kita, yang akan kita lakukan dan yang akan kita kerjakan di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang mengingatkan pada hari ini bahwa kami adalah orang yang telah Tuhan selamatkan, orang yang telah menerima anugerah, sehingga kami harus hidup di dalam kasih di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari. Kami tidak dapat melakukannya dengan hanya berbuat kami, tetapi hanya dengan pertolongan Roh Kudus kami bisa menangkalkan manusia dari kehidupan kami dan memasuki kehidupan yang baru, sehingga kami bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami, hidup dalam keramahan, hidup dalam kelembutan, bahkan saling mengampuni satu sama lain, sehingga sukacita dalam kehidupan kami sebagai orang percaya itu bisa kami rasakan dan itu bisa kami nikmati dalam kehidupan kami.
Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan pada hari ini karena Tuhan menganugerahkan seorang putri dengan keluarga saudara kami, Prince Agus Marmata, dengan Dr. Wahida dan Pak Wistinja. Biarlah Tuhan yang menguatkan Ina, Wistinja dan juga Mas Marmata untuk membesarkan, mendidik, dan juga memberi segala sesuatu yang membutuhkan putri dan menganugerahkan anak keluarga mereka. Berkati anak kami supaya dia anak yang bisa berkembang dan juga anak yang taat pada Tuhan saja. Dan juga kami bersyukur Tuhan untuk jemaat baru keluarga dia di Kuba dengan Krista Pulih Sejarah bersama dua putri mereka. Tuhan juga menguatkan mereka untuk bisa hidup di dalam gerejamu secara khusus di pos pelayanan 2, sehingga mereka menikmati dan juga merasakan berkat Tuhan melalui gerejamu dan dalam kehidupan mereka. Mungkin juga kegiatan-kegiatan di dalam gerejamu kami mendoakan biar Tuhan memberkati agar segala pelayanan dan apa yang kami lakukan di dalam gerejamu menjadi sukacita bagi kami dan juga menguatkan kami dalam kehidupan kami hidup dan melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk acara konsultasi kebenaran Injil yang dilakukan VGW Suserba di Toraja Utara. Biarlah Tuhan memberkati konsultasi tersebut menjadi berkat di tengah-tengah gerejamu dan menguatkan gerejamu untuk melakukan kebenaran Injil di tengah dunia. Kuatkan pendeta Polis menulis yang mengikuti acara tersebut, melakukan yang menyertai dalam perjalanan dan juga kembali ke tempat ini bisa untuk melayani jemaat di KKP Makassar. Demikian juga kami berdoa untuk acara dan kegiatan-kegiatan tahun Ekumenik inklusif. Biarlah Tuhan yang menolong gereja untuk melakukan semua kegiatan rangkaian acara yang kami tetapkan menjadi jadwal kegiatan agar itu menjadi membawa berkat tengah-tengah kehidupan kami dan keindahan di tengah-tengah pelayanan kami di tengah gereja ini, dan juga mengingatkan kami di dalam kehidupan kami selalu hidup dan melakukan yang terbaik di tengah kehidupan kami, secara khusus melalui seminar-seminar dan pembinaan yang kami lakukan dan menjadi berkat di tengah jemaat. Dan juga kami berdoa untuk jemaat yang sakit pada hari ini, yang simak tahun bersinta, yang dalam pemerintah, yang besar itu, yang berumur, yang bawa besar itu, yang bukan berdiri, yang seterus menjadikan, yang sekolah bersama Mesir, yang situasi selanjutnya berusaha, yang jadi silakan bertahan di rumah sementara di Barat dan mungkin masih banyak yang tidak bisa kami sebut namanya. Kami mendoakan mereka kepada Tuhan, karena Tuhan yang menguatkan mereka, menjamah tubuh mereka, memberi kesehatan kepada mereka, sehingga mereka dipulihkan dan sehat kembali dan bisa beraktivitas seperti biasanya dan bisa bersekutukan dengan gerejamu. Berkati segala obat yang mereka makan dan juga berkati semua perawatan yang mereka terima, mereka menjadi kesehatan dan kekuatan di dalam kehidupan mereka. Dan juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran dan juga yang berulang tahun pernikahan. Tuhan kiranya memberkati mereka, yang memberi yang terbaik dalam kehidupan mereka sama seperti yang Tuhan berikan umur panjang. Kami juga berharap dan bermohon Tuhan anugerahkan lagi umur panjang bagi mereka dan memberi sukacita di tengah kehidupan mereka. Dan juga kami berdoa untuk pelayanan-pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu, secara khusus juga daripada pertanian. Biarlah Tuhan memberkati dan juga mengingatkan kami untuk meringankan langkah kami untuk
bisa bersekutu bersama dengan saudara-saudara kami dalam ibadah pertanian, biar kami sama-sama untuk mendengarkan firman dan menguatkan kami dalam kehidupan ini. Bapa di surga, kami juga bersyukur untuk semua jemaat-Mu yang selalu mempersembahkan persembahannya. Biarlah Tuhan yang menambah dan memberi yang terbaik dalam kehidupan mereka, agar mereka semakin mengenal begitu banyak berkat dan anugerah yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami di dalam mempersiapkan pemilu kada. Biarlah Tuhan yang senantiasa menguasai hati dan pikiran kami dan juga para pemimpin kami dan juga para petugas untuk mempersiapkan pemilu kada, agar apa yang akan kami lakukan itu bisa terjadi dengan aman dan nyaman, bahkan untuk memilih pimpinan-pimpinan daerah yang bisa membawa negara kami semakin baik ke depan. Bapa di surga, ingatkan kami agar kami hanya memilih yang terbaik, yang takut akan Tuhan, yang takut melakukan untuk hanya yang terbaik di tengah kehidupan dan juga di dalam pelayanan mereka. Berkati juga para pemimpin kami, memerintah kami, biarlah Tuhan yang menguasai mereka, supaya mereka melayani sesuai dengan pelayanan yang Tuhan memberikan kepada mereka, menjadi kesejahteraan dan keamanan dalam kehidupan kami. Demikian juga gereja, secara khusus gereja KKP, biarlah Tuhan memberkati dan pimpinan pusat sampai di setiap jemaat. Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang memberkati, dan Tuhan yang selalu memberi yang terbaik di dalam pelayanan kami, sehingga melalui pelayanan kami jemaat-Mu semakin dikuatkan untuk setia dan taat melakukan kehendak Tuhan. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat dan anugerah yang akan Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Terpuji Allah Bapa di surga, terimalah doa kami di dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita menuju Tuhan dari hidup Tuhan 356 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan. Oh
Sebagian daripada kami itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan anakmu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.